berdoa. Bapak mengucap syukur Tuhan di mana kami dapat berkumpul, menyatukan hati kami Tuhan di tempat ini ya Bapak. Dimanapun kami berada, biarlah Tuhan puji dan penyembahan hanya milik Engkau Tuhan. Biarlah Engkau bertata dalam setiap penyembahan kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan nama-Mu saja yang dimuliakan ya Bapak. Membuka kebaktian ini Tuhan, Tuhan tolong pimpin dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapak. Dan biarlah semuanya Tuhan sesuai dengan rencana-Mu dan kehendak-Mu ya Bapak. Masih Bapak, masih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya, amin. Mari sama-sama, saya mau mengundang teman-teman semua. Kita mau sama-sama katakan bahwa Tuhan baik. Mari katakan masuk gerbangnya, masuk gerbang.
buat setiap kebaikan-Mu, buat setiap penyertaan-Mu, buat setiap perlindungan-Mu. Thank you, Jesus. Jesus, Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Come on, say thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. You want to say Jesus? Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Jesus. Come on, say Jesus, thank you. Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. You want to say Jesus? Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your Halo teman-teman semua, Shalom. Gimana kabarnya? Saya percaya luar biasa ya, seperti yang tadi udah disambut sama WL di awal kebaktian.
Kita semua percaya teman-teman dalam kondisi yang baik secara fisik, secara mental, juga secara spiritual. So, hari ini saya mau bagiin firman Tuhan buat kita semua tentang melayani dengan judul Catching Fire. Kita mau tangkap api itu, kita mau keep burning gitu, meskipun di kondisi yang sulit seperti ini. Kalau mau ngomong jujur teman-teman, di tengah-tengah kondisi sulit seperti ini tuh kondisi yang sangat-sangat baik untuk iblis bekerja, karena kondisinya, situasinya gitu ya, sangat-sangat rentan untuk setiap kita tuh khawatir. Ketidakpastian tuh makin besar gitu di depan mata. Jangankan buat tahun depan, buat bulan depan aja kayak makin gak jelas gitu. Makin banyak ketakutan, makin banyak kekhawatiran, dan kondisi seperti ini bikin semua orang tuh jadi makin egois. Atau yang tadinya egoisnya tidak diperlihatkan, sekarang semakin berani dan terang-terangan untuk memperlihatkan egoisnya dia gitu. Egoisnya kita juga masing-masing. Dan surprisingly gitu, Tuhan Yesus sore hari ini mau ngomong tentang melayani, which is itu artinya memberi, melepaskan hak gitu, nggak mikirin diri sendiri, yang sangat-sangat bertentangan dengan kondisi sekarang. Justru kondisi sekarang tuh kayaknya mikirin diri sendiri aja udah susah, kok malah dikasih firman Tuhannya tentang melayani, justru untuk memberi ke orang lain, nggak mikirin diri sendiri. Dan saya percaya firman Tuhan hari ini tuh nggak kebetulan, nggak cuma jadi firman Tuhan yang asal lewat aja, tapi ini bisa jadi jawaban buat setiap kita. Saya percaya firman Tuhan ini disediain karena ada teman-teman, ada saya dan kalian yang membutuhkan firman Tuhan ini, yang membutuhkan jawaban ini, yang membutuhkan kekuatan ini. So, mari responi firman Tuhan, mari kita buka hati kita saat ini biar firman Tuhan gak berlalu dengan sia-sia. Amin. Mari sama-sama kita satukan hati kita di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan kalau sore hari ini kami masih bisa punya kesempatan ya Tuhan untuk mengikuti kebaktian secara online ya Bapa. Kami percaya hadirat Tuhan nyata, kami percaya kuasa Tuhan nyata ya Bapa. Biar Roh Kudus sendiri yang bekerja ya Tuhan dalam jam pemberitaan firman-Mu ini ya Tuhan. Setiap firman yang dikabarkan ya Tuhan, setiap firman yang diberitakan gak berlalu sia-sia ya Bapa. Mari Engkau yang urapi ya Tuhan, setiap hati ya Bapa, Engkau urapi setiap telinga yang mendengar ya Tuhan. Biar bukan cuma jadi kata-kata yang masuk, tapi benar-benar boleh jadi firman yang tertanam di hati setiap kami ya Bapa, boleh berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, kita udah mulai masuk ke era new normal ya teman-teman, yang gak pernah kita bayangin sebelumnya seumur hidup mungkin bakal ngalamin fase seperti ini. Cuman di fase new normal ini semuanya jadi serba beda gitu ya buat kita, kayak dipaksakan normal gitu, karena mau gak mau pendidikan, ekonomi semua harus jalan gitu. So pemerintah dengan kebijaksanaannya ngasih rules dengan batas tertentu untuk diupayakan menjadi normal seperti semula gitu. Dan di kondisi new normal ini atau nama lainnya kayak beda sih tetap gitu ya, meskipun normal, gak sedikit dari kita tuh yang udah ngerasa lupa mungkin ya sama melayani. Apalagi kalau yang konteksnya nangkepnya pelayanan tuh cuma sekedar di gereja. Ya udah nggak ketemu di gereja udah selesai, paling mentoknya cuma kebaktian online doang dijadwalin. Padahal pelayanan seperti yang kita tahu lebih dari itu, lebih dari gedung gereja, lebih dari mimbar, lebih dari tugas, tapi melayani itu semua hal yang kita lakuin di luar gitu untuk Tuhan. Penyembahan kita tuh pelayanan kita. Dan ngomongin tentang normal teman-teman, dalam kondisi yang normal nih sebelum corona ini aja, seringkali saya dan mungkin teman-teman juga gitu ngerasa lelah dan burn out dalam pelayanan. Apalagi dalam kondisi yang kayak gini, kalau kita yang kerohaniannya bergantung sama komunitas gitu, baca Alkitab cuma di YouTube doang, baca Alkitab cuma hari Minggu doang, apalagi gitu. Ini nggak ketemu, mungkin makin nggak kekontrol, jadi nggak ada baca Alkitabnya sama sekali, nggak ada saat teduhnya sama sekali. Semua bener-bener mungkin gitu ya, mirip kayak yang zaman-zamannya Israel gitu, melakukan apa yang benar aja di mata mereka gitu. Toh nggak ada yang ngeliatin kebaktian atau enggak ada yang ngecekin, nggak kelihatan gitu. Ditanya sama papa mama sekalipun juga paling bilangnya udah tadi di kamar udah kebaktian, mungkin kayak gitu. Atau mungkin kalian nonton video kalau kalian pelayanan doang, kalau enggak kalian nggak tonton, bisa jadi. Nah firman Tuhan hari ini tuh mau bilang untuk kita tangkep lagi apinya, jangan lelah melayani. Dan apa yang bisa gue lakuin gitu dalam kondisi kayak gini, emang melayani apa. Nah hari ini ada beberapa poin yang bakal ngingetin kita the why. Kenapa kita melayani? Karena kalau misalnya dipikir-pikir gitu ya, apalagi
kalau kita burn out, kita tuh bisa sampai di titik nanya gitu ya, why I'm doing this? Dipikir-pikir gue ngapain? Nah bisa sampai di titik itu loh. Mungkin awalnya cuman kayak capek, gue terus yang dijadwalin, gue ngapain ya kayak gini-gini doang, sampai akhirnya bener-bener di titik kamu tuh mikir, sebenarnya gue ngapain sih? Ngapain ya gue capek-capek ya, dipikir-pikir tinggal bilang enggak aja. Kenapa ya gue nggak mau ngelawan leader atau apalah, let's say untuk bilang enggak, gue nggak mau, enggak, skip dulu, gue nggak jangan dijadwalin dulu. Sampai di titik itu gitu, ngerasa kayak ngapain gue tuh capek-capek, ngapain ya, dipikir-pikir sampai di titik itu gitu, ngerenung yang akhirnya oke, mulai besok udah nggak ada lagi. Gue nggak ngerti kenapa gue ngelakuin ini, why I have to do this, why I am doing this, why I have to serve them, kenapa gitu, ngapain ya, selama ini gue bodoh, jangan-jangan nih dibodoh-bodohin sama si Cici-Cici sama si Koko-Koko, ngapain gue mengasihi dia, ngapain gue ngelakuin itu, dia jangan mikirin gue, sampai di titik itu, and then quit gitu. Itu di keadaan normal aja kita bisa seperti itu, apalagi di keadaan yang sekarang, yang tadi saya bilang di awal, kondisi itu benar-benar menekan kita untuk jadi orang yang egois, mikirin diri sendiri aja udah susah, mikirin orang lain, melayani lagi, ngelepasin hak gua dan ngasih itu buat dia. Oh man, gila. Nah, hari ini ada 3 poin yang bakal ngingetin kita why we are doing this. Kenapa kita melayani? Kenapa yang kalau tadi dibilang apa benefitnya buat gua? Kenapa ya gua harus ngelakuin ini? Buat siapa ya? Pasti ada something wrong ketika kita burn out. Entah what-nya, how, when, where, pasti ada yang salah. Cuman intinya kenapa apanya, bagaimananya itu salah? Because we forget the why we are doing this. Jangan-jangan rutinitas jadinya lupa gitu. Kenapa ya gue awalnya jadi lupa gitu, cerita pertamanya gue bisa mutusin pelayanan juga kenapa ya? Jadi lupa gitu, pokoknya mah rutinitas aja, edik aja gitu rasanya, happy muncul di kamera gitu ya mungkin kalau sekarang. Yuk kita mau sama-sama gali, kita mau catching the fire, kita mau tangkap apinya, catching the message juga yang mau Tuhan sampaikan buat setiap kita. So kita mau masuk poin yang pertama. Mari kita sama-sama buka di dalam Kolose 3 ayat yang kedua. Kolose 3 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Saya bacain buat teman-teman semua ya. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati. Ingat, kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Saya mau bacain versi Amplified Bible-nya yang dalam bahasa Inggris, tapi di situ tuh banyak. Kalau teman-teman mau baca juga ya, bagus banget Amplified Bible ini. Selain belajar bahasa Inggris, di sini tuh bahasa Inggrisnya banyak kayak semacam keterangannya gitu yang biasa dikasih kurung siku. Jadi bagus, bisa ngasih kita kayak lebih relevan gitu bahasanya. Bakal saya bacain dalam Kolose 3 ayat 2 sampai 3. Set your mind and keep focused habitually on the things above. Dalam kurung, the heavenly things. Not on things that are on the earth. Dalam kurung, which have only temporary value. For you died, kita mati, dalam kurung, to this world. And you are, and your life-nya dalam kurung, new and real, is hidden with Christ in God. Ada 3 highlight saya di 2 ayat ini. Yang pertama, perkara sorgawi, things above. Yang kedua, yang pertama habitually, secara kebiasaan. Yang kedua, temporary value, yang tadi, perkara duniawi. Dan yang terakhir, your life, dalam kurung new and real. Kita mau bahas satu-satu. Poin pertama ini fokus on things above. Jadi kita belajar fokus sama perkara yang di atas. Jadi kalau tadi ngomong kenapa ya gue melayani? Karena kita sebenarnya udah mati to this world. Kita tuh udah mati untuk dunia ini. Kalau mau ngomong tuh apa ya, pikiran kita, hati kita, ambisi kita tuh harusnya udah gak ada sisa buat hal-hal dunia. Udah gak ada sisa buat mikirin sesuatu yang di dunia. Ya udah, belajar mencukupkan dengan apa yang ada. Bukan berarti mentalnya rendah. Saya percaya berkat ngikutin ketika kapasitasnya memang cukup. Ketika kamu menyediakan kantong anggur yang baru, Tuhan gak akan kasih anggur yang jelek. Tapi itu mengikuti ketika kita punya kantong anggur yang baru.
Jadi lebih dulu set your mind, ingat, set your mind and focus habitually. Habitual itu apa? Habit, kebiasaan. Butuh dibangun gak? Iya, butuh dibangun. Butuh diulang-ulang, ada jatuhnya gak? Iya, tapi 7 kali orang benar jatuh, dia bakal bangun juga. Ketika kamu bangun kebiasaan itu, mungkin kamu bakal miss, mungkin kamu bakal balik lagi mempertanyakan lagi, kenapa gue ngapain melayani, apa benefitnya buat gue, mulai hitung-hitungan lagi. Tapi dengan di dalam Tuhan kita di-push terus buat ke depan. Ingat, lu melayani buat apa? Lu lagi mengerjakan perkara yang di atas. Kenapa harus perkara yang di atas yang dipikirin? Karena tadi yang di bumi itu hanya temporary, cuman sementara. Tapi kan sementara juga lumayan, 10 tahun. Kalau gue dari awal sampai akhir gue enak hidupnya 80 tahun seumur hidup. Ya sementara. Kalau menurut lu 80 tahun aja lama, justru gimana tentang selama-lamanya gitu? Itu lebih lama lagi cuy. Kalau yang 80 tahun aja dibilang lama, gimana yang forever and ever and ever eternal gitu? Kan lebih ngeri kalau yang lama itu justru malah kita gak dapat apa-apa. Karena kita fokus sama hal yang temporary gitu, sama hal di dunia. Jadi firman Tuhan bilang, kenapa kita harus melayani? Karena kita harus mikirin perkara yang di atas. Terus hubungannya sama melayani apa? Melayani itu perkara sorgawi, melayani itu perkara yang di atas. Kenapa? Karena ini bebannya Tuhan Yesus. Manusia mana ada sih yang terbeban satu sama lain? Let's say lah, terbeban sama keluarga sendiri juga kan sebenarnya intinya mikirin diri sendiri. Takut lu disusahin kan kalau keluarga lu susah. Balik lagi ke diri sendiri sebenarnya ujung-ujungnya. Jadi yang namanya manusia sebenarnya mikirin orang lain gak sih? Enggak, yang mikirin manusia tuh ya Tuhan, ini tuh bebannya Tuhan, ini tuh perkaranya Tuhan, perkaranya surgawi, perkaranya di atas. Tapi jadi perkaranya kita. Kenapa? Karena kita ditebusnya sama yang di atas. Jadi pikiran kita, hati kita udah gak ada sisa buat di dunia ini. Semuanya udah buat Tuhan. Apa yang jadi bebannya dia, jadi bebannya kita. Itu yang pertama, kenapa kita harus melayani. Yang kedua, kita buka satu ayat lagi. Enggak, masih ada 2 ayat lagi. Kita buka satu ayat di Yohanes 15 ayat yang kelima. Saya bacain buat teman-teman. Dari ayat yang keempat saya bacain ya. Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Nggak sekedar berbuah, tapi berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi sama kayak now or never, yes or no, nggak bisa di tengah-tengah. Nggak bisa lu, ya udahlah berbuah, tapi gue mah cukup Tuhan sedikit aja nggak apa-apa. Karena kalau gue ngambil banyak, resikonya makin banyak. Karena kalau gue pengen berbuah banyak, nanti gue bayar harganya harus banyak, nggak bisa. Lu mau iya, enggak. Di luar aku nggak dapat apa-apa, di dalam aku kamu berbuah banyak. Nggak ada pilihannya di tengah-tengah. Dan melayani itu teman-teman ngomongin soal buah. Ketika kita mampu melayani itu kan tentang kemurahan, ya nggak sih? Tentang kemurahan, tentang kebaikan, dan itu buah roh. Nggak akan bisa ada buah kalau nggak pernah ada akarnya. Jadi gimana kamu bisa melayani kalau kamu nggak tertanam, nggak mengakar sama akar yang benar? Bisa dibikin manipulasi bisa, tapi sementara. Karena ya balik lagi tadi, akarnya tuh sesuatu yang dari bumi, yang value-nya tuh temporary. Tapi kalau akarnya sesuatu yang dari atas, itu tuh abadi gitu. Nggak akan ada yang namanya burnout. Nggak akan ada yang namanya lelah. Melayani itu melepaskan hak, which is nggak pernah enak, nggak pernah nyaman, nggak akan pernah mampu kalau nggak sama Tuhan Yesus. Kayak ayat yang tadi bilang, di luar aku, di luar Tuhan Yesus, kita tuh nggak bisa buat apa-apa. Iyalah, siapa sih yang mampu mengasihi dan mengampuni tanpa henti? Siapa yang mampu memberi terus sekalipun dalam keadaan yang sulit dan terpuruk kayak sekarang? Siapa yang mampu merhatiin orang lain ketika diri gue sendiri aja sulit kondisinya? Siapa yang mampu? Emang gak akan ada yang mampu, makanya harus di dalam Tuhan Yesus. Kalau gak di dalam Tuhan Yesus ya emang gak akan bisa, gak akan ada yang mampu melayani. Siapa sih yang punya hati sebesar ini? Makanya benar ketika manusia ada yang mampu melakukan ini, itu tuh karena dimampukan.
Bukan karena kamu mampu, tapi kamu karena dimampukan. Renungin deh kalimat ini. Kalimat ini tuh sering banget diulang-ulang, jadinya kayak udah biasa gitu buat kita. Tapi kalau benar-benar direnungin, pikirin, kita tuh mampu karena dimampuin. Bukan kita mampu karena kita kuat. Kita mampu karena kita pinter, karena kita berhikmat dan lain sebagainya, enggak. Tapi pure kita mampu karena kita dimampuin. Dan Tuhan mau kita tuh melekat sama Dia. Melekat ini, tertanam ini, akar ini ngomongin sesuatu yang dua hal, vertically dan horizontally, sama seperti salib gitu. Yang namanya tertanam itu Tuhan pengen dalam dua hal. Jelas secara vertikal itu personal, seperti yang saya pernah bilang ya tentang hubungan sama Tuhan waktu itu worship is personal thing. Sama vertically itu kita harus tertanam punya relationship yang personal sama Tuhan, tidak dengan pasangan, tidak dengan teman, tidak dengan komunitas, tidak dengan subgroup, enggak, personal, one by one, cuman kamu sama Tuhan. Itu secara vertikal kita tertanam setiap hari saat teduh, setiap hari tanya Tuhan, kalau perlu seminggu sekali, sebulan sekali, gumulin hal yang biasa aja, gak perlu tunggu masalah, puasa, tanya Tuhan mau apa lagi dari gue, Tuhan mau gue kemana udah ini. Bahkan bisa terbeban sama bebannya orang lain yang tadi melayani. Dan secara horizontal, kita tertanam di komunitas yang benar. Kita punya hubungan horizontal dengan sesama yang benar, tertanam di komunitas. Kalau kamu cuma punya satu dari dua ini, apalagi cuma ngandelin hubungan sama teman, percaya kamu bakal burn out dalam pelayanan. Tapi kalau kamu cuma ceritanya gitu ya, sebenarnya nggak mungkin sih kalau kita punya hubungan yang baik sama Tuhan tapi kita nggak memilih komunitas, nggak. Karena ketika kita punya hubungan yang benar sama Tuhan, kita tahu kerinduan Dia untuk kita tertanam. Jadi nggak mungkin sebenarnya otomatis gitu. Ketika vertikal kita benar, pasti kita bakal nyari komunitas mana nih yang bisa mensupport gua untuk melayani. Karena melayani itu bukan yang dilayaninya doang yang butuh, kamu juga butuh. Kamu tuh butuh suatu tempat, suatu komunitas, let's say, atau suatu aspek di mana di situ kamu tuh bisa menuangkan sesuatu yang mau kamu lakukan di situ. Kalau nggak ada itu, jadi kayak intinya kamu butuh kesempatan, kamu tuh butuh peluang untuk kamu bisa melayani. Jadi yang pelayanan tuh dua arah, bukan cuman yang dilayaninya, tapi yang melayaninya juga. Dan di poin 2 ini ngomongin tentang akar. Jadi pelayanan itu buah, kamu harus punya akar yang benar di dalam Tuhan. Buktinya apa? Dalam hubungan secara vertikal sama Tuhan, in your personal relationship with God. Dan secara horizontal dengan teman-teman sekitar, miliki komunitas yang benar. Karena dalam komunitas, percaya nggak percaya itu bakal banyak membentuk dalam melayani, bakal banyak mensupport juga dalam melayani, itu komunitas gitu. Poin yang ketiga, gratitude. Pelayanan itu, melayani Tuhan itu adalah sebuah ucapan syukur. Gratitude itu kalau teman-teman sadar ya, ini nggak tahu sih, saya ngada-ngada aja. Cuma menurut saya kan kalau bahasa Inggris tuh suka gimana ya, rada-rada harfiah gitu loh si katanya. Dan ini menurut saya aja. Gratitude itu di dalamnya ada kata-kata attitude. Meskipun penulisannya beda, nggak double T ya. Gratitude itu di dalamnya ada attitude. Kadang saya mikir jangan gratitude singkatan dari grateful attitude ya, mungkin lah, nggak tahu. Cuman intinya gratitude itu ungkapan syukur yang ada attitude-nya, ada wujudnya, ada sikapnya, nyata, real, kelihatan. Nggak cuman lu bilang dalam hati gue mengucap syukur kok, tapi nggak ada wujudnya. Kita mau buka satu ayat lagi dalam Ibrani 12 ayat 28. Saya bacain lagi buat teman-teman semua. Ibrani 12 ayat 28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sekali lagi saya bacain. Ibrani 12 ayat 28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ini dalam bahasa Inggrisnya tuh unshaken kingdom. Sesuatu yang tidak tergoncangkan aja udah wow. Kita tuh sama Tuhan tuh punya jangkar yang tidak tergoncangkan. Ketika dia nancep di situ, nggak akan kemana-mana. Mau siapa bawa kamu turun, kalau Tuhan bawa naik, nggak akan ada yang bisa lawan jangkar itu. Mau siapa yang tutup pintu, ketika Tuhan yang buka, nggak akan ada yang bisa nutup. Itu baru jangkar. Tapi ternyata apa yang kita terima? Unshaken kingdom. Wow. Kerajaan yang tidak tergoncangkan.
ini tuh kita udah terima teman-teman. Jadi dalam bahasa Inggrisnya di sini, let us show gratitude. Yuk kita tunjukin, ada kata-kata show. Jangan yuk kita bersyukur gitu doang, enggak. Let us show gratitude. Mari kita tunjukkan ucapan syukur kita dan beribadah dengan Allah and offer to God pleasing service and acceptable worship with reverence and awe, dengan hormat dan takut. Sama seperti kita mengerjakan keselamatan seharusnya dengan takut dan gentar. Jadi kalau nanya gitu ya, gue pelayanan buat apa? Buat berterima kasih. Kalau mau dilihat di ayat ini, ada kata-kata karena. Jadi karena kita nerima kerajaan, yuk kita bersyukur. Jadi kalau mau dilihat yang mana dulu? Bersyukur dulu baru nerima, atau karena udah nerima jadi hayu kita bersyukur? Kita udah nerima duluan teman-teman. Jadi kita melayani itu salah satu showing our gratitude to God. Nunjukin ucapan syukur kita sama Tuhan. Karena kita sudah lebih dulu menerima something big. Unshaken kingdom, keselamatan yang pasti, jangkar yang benar, penyertaan Tuhan yang pasti dari awal sampai akhir. From the first cry until the last breath. Kurang apa? Masih butuh alasan untuk kita melayani? Apalagi kalau alasannya gue cuman karena dia sih ngomongin gue. Udahlah. Rekan pelayanannya kayak gini. Itu ngomongin yang sebenarnya kalau mau dibilang gitu ya, pelayanan yang paling levelnya cuma gitu-gitu doang tugas pelayanan. Belum melayani jiwa yang benar-benar membina hidup seseorang, membina hidup beberapa orang. Itu baru melayani. Ngabarin Injil ke sana sini. Itu baru melayani gitu. Ini baru tugas pelayanan aja, jadwal susah, quit. Come on. You have received unshaken kingdom. Kenapa harus kayak gitu? Kenapa alasannya masih butuh lagi alasan gitu? Kalau ingat betapa berdosanya kita, wah kayaknya udah deh Tuhan gak usah ngasih apa-apa lagi juga. Pelayanan gue tuh belum ada apa-apanya. Jangankan ngomongin berkat yang kelihatan. Yang tadi saya bilang ya, kasih yang apa adanya, unconditional love, pengampunan yang besar, kesempatan yang lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi terus dikasih. Itu tuh udah lebih dari cukup ngasih kita alasan untuk kita melayani. Nggak perlu setelah melayani itu dengan berani dan angkuhnya kita tuh masih coba bilang, kenapa ya gue pelayanan tapi hidup gue malah lebih kere daripada mereka yang nggak pelayanan. Kenapa ya gue udah pelayanan tapi bisnis gue gini-gini aja, kerjaan gue gini-gini aja, studi gue juga kalah sama mereka-mereka yang nyontek, mereka-mereka yang kerjaannya nongki terus, yang malam gak bener lagi nongkinya gue tahu. Dengan angkuhnya, ya lu nanya-nanya aja sama Tuhan dalam doa, gumulin Tuhan kasih gue ketenangan, kasih gue hati yang gak iri hati, yang gak compare kanan kiri, tapi jangan bandingin itu sama pelayanan kamu. Jangan berani-beraninya dengan sombong bilang, kenapa ya gue udah pelayanan kok gini. Salah, lu pelayanan tuh karena udah ada something yang lu terima lebih dulu. Bukan karena lu pelayanan dan lu minta lagi sesuatu, itu namanya gak tahu diri dan gak tahu terima kasih. So belajar untuk showing our gratitude dengan attitude, dengan sikap. Lebih dari kata, lebih dari hati, lebih dari itu, tunjukin dengan apa melayani. Kalau cuma teman, kalau cuma manusia yang menjudge kita, please, yang kita terima udah lebih dari itu. Itu harusnya more than enough untuk kita kuat bertahan menghadapi julitan, menghadapi nyinyiran, menghadapi judge, lebih dari cukup. Dan ketika kita punya hati yang bersyukur, ini kunci semuanya. Kalau mungkin mikirin perkara sorgawi, beberapa jadi kesannya kayak, ini perintah. Sebenarnya nggak gitu. Karena apa yang kita terima juga kan tadi yang tidak temporal gitu. Terus yang tadi kedua, akarnya. Tapi menurut saya kekuatan yang paling besar untuk kita ngomongin the why I'm doing this, the why I have to serve. Ini, kalau kita punya hati yang mengucap syukur, wah ini tuh udah game changer deh dalam kehidupan kita melayani. Ini tuh udah bener-bener yang bakal ngedrive kita strong to have motivasi yang unshaken juga gitu. Karena ucapan syukur kita tuh sadar betapa
udah ditebus mahal, gue teh udah berdosa bener-bener, siapa yang mau nebus gue? Udah aku mah apa tuh? Nah itu tuh bener gitu. Siapa yang mau nebus lu kalau bukan Tuhan? Siapa yang mau sayang sama lu unconditionally kalau bukan Dia? Saya mau tutup dengan satu kesaksian. Poin saya yang mau saya bagiin hari ini cuman itu. Saya mau tutup dengan sebuah kesaksian yang membuat hati saya benar-benar mengucap syukur. Jadi di tahun 2019, mungkin beberapa dari teman-teman tahu saya sakit mata, Citami sakit mata dan lain sebagainya. Cuman di kebaktian yang kali ini saya mau share cukup lengkap lah, intinya kesaksian yang lengkap tentang penyakit saya karena sudah selesai. Jadi di tahun 2013 intinya karena cairan Softland, saya pakai Softland, jadi cairan Softland yang sudah tidak udah enggak seharusnya dipakai. Jadi setelah dibuka tuh kan cairan Softland harusnya cuma sebulan dari dia dibuka, ini saya pakai lebih dari itu karena dikasih temen dan mungkin dia juga nggak tahu, saya juga nggak tahu, nggak nanya juga gitu maksudnya. Di 2013 saya pakai cairan itu dan tanpa saya sadar tiba-tiba mata saya nggak bisa ngelihat dengan jelas meskipun pakai kacamata. Di situ pokoknya banyak lah kayak silau sama cahaya dan lain sebagainya. Singkat cerita saya berobat ke satu rumah sakit mata di Bandung. Di situ sekitar 2,5 bulan sembuh. Intinya infeksi di kornea. Jadi di kornea waktu itu sih penjelasannya cuma bilang pokoknya di korneanya ada bakteri yang hidup. Dia ngomong kayak gitu. Udah penjelasannya cuma gitu doang. 2,5 bulan saya sembuh. Kebetulan lagi liburan sekolah. Nggak terlalu kerasa. Rasanya sih nggak tahu, saya lupa ya. Cuman rasanya nggak terlalu menyusahkan hidup saya lah saat itu, menyusahkan hati dan hidup itu tuh nggak terlalu gitu lah. Pokoknya cuma sakit udah selesai. Terus di 2017 di situ juga dokternya 2013 nih kesalahannya. Saya nggak terusin berobat itu sampai dokter bilang, oke, Tamara kamu sembuh, nggak usah balik lagi, nggak usah kontrol lagi ya, jaga matanya. Enggak, jadi pokoknya satu kali saya berobat, and then mata saya, udah jelas nih, udah nggak ngerasain gejala-gejala yang sebelumnya saya rasain waktu sakit, udah nggak usah ke dokter lagi. Jadi saya kabur tanpa sudah dinyatakan sembuh dan lain sebagainya. Bertahun-tahun nggak kenapa-napa sampai akhirnya di 2017 saya iseng, ya nggak tahu sih bisa disebut nakal juga bisa sih, emang kenakalan yang itunya karena lari dari dokter ya, kabur pakai Softland lagi dengan alasan sekaligus pembenaran. Jadi dibilang alasan iya tapi pembenaran juga iya, karena saya pengen, kan saya nari tamborin, pengen ngelihat jemaat jelas, nggak mungkin kalau nari pakai kacamata. Kan saya minus, saya pakai Softland juga nggak gaya-gayaan loh, bener-bener buat saya perlu, saya butuh. Singkat cerita saya pakai Softland lagi, ketagihan, namanya cewek ya. Belum kalau ke undangan kan nggak mau ya pakai kacamata. Menurut saya lebih pede pakai Softland. Saya nggak bilang apa-apa, pokoknya kalau saya lebih pede pakai Softland dibanding saya pakai kacamata kalau full make up. Ya dari situ ketagihan, Sabtu Minggu kalau ke youth, kalau ke gereja, kalau jalan-jalan tetap pakai Softland. Itu saya lakuin terus menerus dengan intensitas seminggu sekali lah, kurang lebih seminggu 1-2 kali pakai Softland, selebihnya pakai kacamata. Sampai akhirnya di tahun 2019 kemarin, bulan Oktober lah, bulan Oktober tuh mulai nggak jelas mata, tapi nggak ada gejala yang aneh-aneh lebih dari itu. Kayaknya ini mah minus saya nambah karena kerjaan juga cukup intens di depan komputer jam 8 sampai 5. Akhirnya periksa ke beberapa optik, hasilnya beda-beda. Ada yang naiknya tuh cuma setengah, yang terakhir tuh bahkan naiknya tuh 2. Jadi minus saya waktu itu dibilangnya 3,5 dan 4, ditambah ada silindernya. Karena udah gak kuat, stres setiap hari ngelihat komputer gak jelas, akhirnya udahlah ganti aja kacamata. Gak ada pikiran apa-apa bahwa mata saya kenapa-napa. Akhirnya ganti kacamata dan lain sebagainya. Singkat cerita, terus makin gak enak dan nunjukin gejala yang sama. Di situ saya udah punya feeling waktu November. Saya tuh udah punya feeling sepertinya ini kambuh nih. Bukan kambuh, maksudnya kayak penyakit yang dulu gue alamin lagi nih, yang 2013. Bener, karena semakin lama silau banget sama cahaya, terutama matahari. Kalau lampu silau banget, tapi cahaya matahari edan lah silaunya tuh, bener-bener lebih dari silau gitu. Sampai udah gini-gini terus, udah hilang gitu matanya. Kalau orang sipit masih bisa lihat, saya waktu itu disipit-sipitin udah nggak bisa lihat lagi gitu, karena silau banget. Dan di situ Desember awal, saya ingat banget 4 Desember saya ke rumah sakit mata.
nerangin ya gini, takut dimarahin juga ya, maksudnya ya 2013 saya pernah sakit gini, ke rumah sakit mata yang dulu saya berobat 2013. Nggak ada perubahan. Di situ mulai kaget, wah nggak main-main cuy. Waktu dulu sebelumnya gue 2 bulan setengah, saya 2 bulan setengah bener-bener ada progresnya gitu, saya ngerasain. Dan intinya saya nggak ngerasain kesulitan yang berarti lah sampai saya kayaknya harus bergumul dan takut dan khawatir sama mata saya gitu. Tapi waktu itu entah karena saya kerja juga ya, jadi kayak kerasa banget nih si mata tuh nggak mampu diajak kerja sama, nggak bisa berfungsi dengan seharusnya, kerasa banget sama saya. Sampai akhirnya, wah nih ternyata gue terkena suatu penyakit yang kayaknya nggak main-main. Dan akhirnya karena 2-3 minggu nggak menunjukkan hasil, progres pun nggak ada loh, bayangin. Malah waktu itu makin buruk. Kalau teman-teman mau tahu saya ngeliat kayak gimana, kayak kaca. Kalau kamu ada di dalam mobil tuh kacanya udah burik, bener-bener kayak banyak air yang kering tapi kotor, kayak gitu saya ngeliat. Jarak dekat dan jarak jauh, totally nggak bisa ngeliat dengan jelas gitu. Udah mah minus ya, buremnya ada, si lensanya kan nggak bener gitu ya, nggak elastis, ditambah dengan penyakit itu, kebayang, bener-bener how struggling itu was gitu, bener-bener kayak dan akhirnya di akhir tahun, saya ingat banget itu tanggal 21 Desember pindah dokter. Di situ ya ini ya namanya ngelihat manusia sih, kita tuh butuh kayak jangan mengandalkan manusia tuh bener. Dokternya tuh bener-bener kayak 3 hari lagi kesini pasti, maksudnya dia kayak mengusahakan supaya saya melewati Natal tuh dengan mata yang udah baik. Oke, kayaknya bagus nih, ngasih jaminan yang kayaknya dia juga pengen gue cepet sembuh. Karena dia nanya, Natal gimana tuh, Natalnya liburannya jadi gini. Dan begitu ditetesin obatnya bener, murudul, istilahnya tuh keluar banyak banget putih-putih dari mata. Ada fotonya, bener-bener itu jadi kenangan banget lah. Dan singkat cerita berobat sama dokter ini sampai Februari. Nah di Januari tuh membaik si kondisi mata, belum sembuh, membaik, mulai silau masih ada dan gak diizinin naik motor sendiri. Itu tuh saya masih kerja, karena kemurahan Tuhan saya masih kerja, punya ya lingkungan kerja dan atasan yang support lah, intinya kayak boleh berobat. Itu tuh bener-bener dalam seminggu saya bisa 2 kali masuk siang setengah hari untuk berobat ke dokter dulu. Di situ bolak-balik ke dokter. Januari membaik, Februari nggak ada hasil lagi. Dan bahkan dokternya tuh bilang mentoknya tuh udah segini, ini tuh udah yang best vision you would have gitu. Ini tuh penglihatan yang paling baik yang bakal kamu punya, karena kayaknya matanya emang dari dulunya nggak apa ya, maksudnya kayak bukan kelainan apa ya disebutnya. Pokoknya kayak emang optimalnya segini lah, tiap orang tuh emang beda-beda dan ini bukan hal yang gimana-gimana. Terus dia sempat nanya malah, sebelum sakit kamu kayak gini nggak ngelihat? Maksudnya kayak ada nggak bisa maksimal gitu, maksudnya dia bilang. Terus ya sampai saya udah lupa apa ya, gimana ya rasanya ngeliat normal tuh saya udah lupa gitu. Kayaknya iya kali ya. Ya udah cuma gitu doang, ya udah rada-rada pasrah dan nerima, ya udah kayaknya emang gini deh sebelumnya, karena lupa. Itu tuh udah saking lamanya saya udah ngeliat berarti 3 bulan dengan kondisi kayak gitu. Udah lupa rasanya ngeliat normal. Pakai kacamata juga nggak jelas. Sampai akhirnya di Februari stuck kayak gitu-gitu aja. Udah ganti kacamata, bahkan menurut dia kayak oke, matanya ya terkesan seperti udah sembuh lah gitu. Terus kayak udah ganti kacamata aja nih, kayaknya udah ukuran yang bener kacamatanya, nggak 3,5 dan 4, tapi normalnya cuma naik kayak setengah atau 3/4 gitu dari yang normal sebelumnya. Akhirnya dari situ berobat, tapi malah makin turun. Anehnya tuh awal Maret tuh makin turun lagi, makin parah lagi, makin silau lagi, stres banget, benar-benar stresnya banget. Dan saya ingat juga tanggalnya 17 Maret. Wah, benar-benar ingat banget ya, kok hebat ya gue bisa ingat banyak tanggalnya. 17 Maret saya pindah ke rumah sakit yang lain, yang lebih besar, dan menurut saya kayaknya paling besar di Bandung. Rumah sakit ini saya datengin tanpa ada rekomendasi dari siapapun. Ada sih beberapa yang rekomendasiin dokter di sana, cuman entah kenapa hari itu saya benar-benar berdoa, pokoknya Tuhan yang kasih tahu saya harus ke dokter yang mana. Yang jelas saya tahu saya penyakitnya di kornea, saya cuma lihat bagiannya. Jadi di rumah sakit ini karena rumah sakit mata, jadi dibagi per bagian, kamu sakit apa. Pokoknya saya mau ke bagian ini, kornea. Dan di kornea ini tidak ada dokter yang direkomendasiin sama kenalan saya ini. Akhirnya pokoknya datang ke sana, itu bener-bener ya sepanjang jalan saya sama Ko Yosafat ke sana,
Bener-bener sepanjang jalan cuman doa, pokoknya Tuhan yang campur tangan. Gue diarahin ke dokter mana gue ikut, pokoknya Tuhan yang campur tangan. Dan di situ diarahin lah ke satu dokter. Nah, di sini drama dimulai. Drama sesungguhnya yang gue kira ternyata pas Maret itu kayaknya akhir Maret gue sudah sembuh. Di sini drama sebenarnya dimulai. Kenapa? Karena mental tuh bener-bener diuji. Kalau teman-teman ingat, Maret itu Indonesia mulai masuk virus corona. Di situ minggu 17 Maret itu hari pertama di mana dimulai work from home dan study from home. Itu tuh minggu pertama, itu tuh hari Senin, boleh dicek deh 17 Maret. Nah di situ tuh 17 Maret tuh hari Rabu, hari Seninnya tuh tanggal 15, itu jadi minggu pertama. Jadi untungnya bisa dianterin juga dan saya nggak perlu izin-izin karena memang udah kerjanya dari rumah, berobat ke sana. Wow, bener-bener susah. Biaya obatnya mahal banget dan bener-bener udah BPJS harus klaster 1 harus sekeluarga, keluarga gue 5 orang. Terus udah gitu saat itu dibilang duit lagi seret, iyalah orang maksudnya mulai turun tuh di situ gitu karena mulai susah kali ya, maksudnya Indonesia udah mulai serba nggak pasti, jadi kayak beberapa udah mulai narik ini itunya lah, pokoknya perekonomian udah mulai menunjukkan sinyal-sinyal gitu kayak ketidakpastian. Dan di situ sebelumnya juga even udah work from home sering banget cerita gitu, gue udah nggak bisa kerja kayaknya, mata gue udah nggak mampu nih, mata Ami udah nggak mampu, sampai akhirnya memutuskan untuk resign di akhir Maret. Padahal kalau mau dibilang itu tuh lagi peak seasonnya gitu, sebagai tax consultant tuh kayak itu peak seasonnya. Cuman puji Tuhan juga bisa akhirnya resign, diizinkan untuk resign tanpa babi bu. Jadi terakhir saya kerja akhir Maret, 31 Maret gitu. Di situ berarti udah pengangguran ya, nggak ada kerjaan. Oke lah, nggak apa-apa hari pertama, nggak apa-apa minggu pertama. Begitu dirasa-rasa mulai down, aduh gue tuh kenapa ya, itu tuh udah 4 bulan loh gue ngelihat dengan kondisi mata kayak gitu. Itu lebih parah dari Januari yang kondisinya membaik. Dan di perjalanan di rumah sakit ini dari Maret sampai Juni itu panjang ceritanya, cuma bener-bener intinya ketika setiap mau ketemu sama dokter yang saya, menurut gue ini nih dokter yang kayaknya bisa lah ngobatin gitu, lewat dia nih Tuhan tuh bisa ngobatin gitu. Karena saya udah ngusahain gitu, bukan ngeliat dokternya, cuman saya udah ngusahain apapun yang terjadi. Disuruh BPJS, iya diikutin BPJS, disuruh ikutin prosedurnya kesana kesini diikutin. Terus udah gitu harus kesana kesini, iya diikutin. Ngeluarin duit yang gak kecil. Kalau teman-teman mau tahu ya, setiap satu kali berobat itu keluar 800.000 sampai 1,1-an satu kali berobat. Hitung aja sendiri, gue berobat seminggu sekali kurang lebih, maksimal 2 minggu sekali. Itu pakai uang kami sendiri karena udah gak minta sama orang tua. Berat, gak ada kerjaan, iya. Lagi susah, iya. Gila gak? Bener-bener itu tuh mental down banget. Mata gak sembuh-sembuh. Tapi dalam perjalanan itu bener-bener saya ngelihat yang namanya uang tuh gak ada apa-apanya. Yang penting tuh punya badan yang sehat dan punya orang-orang yang sayang sama lu di sekeliling lu gitu. Dan bener-bener yang namanya Tuhan ngasih kekuatan tuh real gitu. Penyertaan Tuhan tuh nyata dari setiap hal kecil sampai ke masalah finance-nya, sampai ke masalah nemuin dokternya. Itu tuh bener-bener nyata gitu. Dan dalam saat teduh banyak banget gitu ngerasa Tuhan tuh ngomong secara pribadi, lu bakal nerima kesembuhan gitu. Mau kecewa? Iya dong, kadang kayak ngerasa Tuhan iman gue tuh apa ya, kan Tuhan bilang imanku tak perlu besar gitu, cukup kecil pun dahsyat gitu. Ini mana, apa gue tuh gak nyampe kecil gitu, mikro gitu kayaknya. Kadang mikir kayak gitu, tapi enggak kok. Apa ya, di satu sisi tuh kayak ngerasa kayak Tuhan udah pernah nolong gue. Kalau teman-teman yang kenal gue, pure hidup gue mah mujizat lah. Hidup gue mah penuh mujizat. Kalau misalnya ada lagu yang bilang hidup gue tuh jadi tanda kebesaran gitu, jadi bukti kebesaran tuh bener. Hidup saya tuh isinya kebesaran Tuhan semua. Roh Kudus tuh selalu ngingetin saya buat kalau Tuhan tolong kemarin-kemarin, Dia bakal tolong selanjutnya. Sorry.
di satu sisi gitu ya, banyak banget secara kedagingan yang bilang lu gak akan sembuh. Lu gak akan sembuh, lu cuma beban buat orang-orang sekeliling lu. Bersyukurnya Tuhan Yesus tuh ngasih penghibur. Makanya dikasih penghibur karena dunia tuh, hidup tuh gak akan mudah teman-teman. Kalau misalnya hidup mudah dan senang-senang aja gak mungkin dikasih penghibur ya gak? Tujuannya penghibur kan menghibur. Untungnya saya tahu saya punya Roh Kudus. Singkat cerita, saya gak bisa ceritain detailnya karena saya ngerasa belum bisa. Intinya sampai di akhir saya ikutin suatu sering kayak ngikutin video-video gitu loh. Kadang bukan nyari manusianya, enggak, cuman intinya saya kayak nyoba berbagai cara lah, apapun yang bisa saya lakuin secara fisik, secara mental juga bikin saya mentalnya kuat. Kayak ngasih asupan positive vibes gitu ya buat diri sendiri. Dan secara spiritual juga yang bisa nguatin saya cuma firman Tuhan. Jadi yang saya baca firman Tuhan, yang saya tonton firman Tuhan, yang saya denger siang malam firman Tuhan. Kalau teman-teman mau tahu ya, saya saat teduh sampai pakai Alkitab suara. Saya nggak bisa baca even itu di handphone. Saya cuma merem atau duduk pakai headset dengerin firman Tuhan. Di situ saya tahu mata yang bisa ngebaca firman Tuhan itu suatu berkat. Saya nggak malu saksiin ini, justru buat saya ngerasa kayak saya nggak showing my gratitude kalau saya nggak saksiin ini. Teman-teman harus tahu Tuhan kita tuh besar. Nggak ada perkara yang terlalu kecil buat dia beresin. Intinya sampai di akhir Juni saya datang ke dokter itu, entah gimana akhirnya Tuhan mempertemukan saya dengan dokter itu. Cuma 3 kali ketemu ya, cuma 3 kali ketemu mata saya sembuh. Waktu tanggal berapa ya? Kok gue malah lupa tanggal sembuhnya. Pokoknya waktu sekitar 26 Juni lah kurang lebih, saya lupa. Itu tuh sebelum pertemuan terakhir saya udah feeling, saya bilang ke second home saya, ke cell group saya, doain ya yang terakhir ini kayaknya saya udah sembuh. Karena udah gak ada gejala, saya ngeliat udah jelas, tapi obat masih saya pakai. Kalau teman-teman mau tahu, saya minum antibiotik yang ditetes, minum yang diminum dan netesin yang ditetes full 7 bulan. Badan saya dimasukin antibiotik. Kalau bukan karena kemurahan Tuhan, mungkin saya udah kena penyakit yang lain, bisa jadi. Dimasukin obat-obatan udah banyak lah yang ditetes, yang diminum, dikompres, minumin jus wortel sampai udah saya kuat, sok hayu tantang saya buat minum jus wortel tanpa gula. Saya yakin saya pasti menang karena udah biasa. Itu tuh benar-benar udah semua saya lakuin. Dan buat saya, bukan karena dokternya, bukan karena usaha saya, itu semua yang saya lakuin tuh benar-benar cuma nunjukin bahwa Tuhan, saya udah lakuin yang terbaik bagian saya. Sisanya tinggal bagian Tuhan. Saya gak akan penasaran kalau saya gak sembuh. Tapi kalau saya ngelakuin bagian saya yang terbaik, saya bisa penasaran kalau saya nggak sembuh itu gara-gara salah saya ya. Tapi kalau kita udah lakuin yang terbaik, nggak usah penasaran. Sisanya udah pasti itu kerjaannya Tuhan. Jadi kalau ada something yang terlihat tidak baik, tidak benar, itu Tuhan yang kerjain. Selama kita udah lakuin yang terbaik, itu tuh nggak ada porsi kamu bikin salah di situ gitu jadinya. Jadi itu udah pasti settingan skenario-nya Tuhan. The best is yet to come gitu. Udah, cuman itu doang. So, saya mau ngajak teman-teman, mungkin dari kesaksian saya ini bisa bawa kita semua masing-masing buat inget-inget kebaikan Tuhan. Saya yakin banyak kesaksian, banyak cerita yang menurut saya nggak ada yang lebih kecil atau lebih besar. Semua tuh spesial, semua tuh Tuhan izinkan terjadi. Setiap mujizat itu buat bikin personal experience sama kita. Karena dia tuh pengen hubungannya one by one. Jangan mau cuma dengar dari kata orang Tuhan hebat. Seperti yang selalu saya bilang, yuk benar-benar alamin Tuhan. Saya undang pemain musik dan WL Singer boleh maju ke depan. So kalau teman-teman udah mulai lelah melayani atau lupa atau udah mengabaikan beberapa poin yang tadi firman Tuhan
sampaikan, yang didengar hari ini. Yuk, jangan lelah, jangan nyerah, jangan bosan. Lihat Tuhan, ingat betapa baiknya Dia sama kita. Masih perlu alasan apa lagi buat kita sungguh-sungguh melayani? Ada lagu teman-teman, lagu lama. Lagu ini tuh bilang kita tuh gak punya apa-apa lagi selain jadi alatnya Tuhan, selain menyerahkan hidup kita untuk jadi alatnya Tuhan, selain menyerahkan hati kita untuk ikutin kehendaknya Tuhan. Mungkin beberapa teman-teman banyak yang tahu, yang belum tahu, yuk kita sama-sama nyanyiin lagu ini, biar ini boleh jadi kekuatan, boleh jadi jawaban buat setiap kita yang mulai lelah, mulai lupa, bahkan mulai burn out. Mari kita sama-sama datang sama Tuhan, berterima kasih sama Tuhan, ingat-ingat lagi setiap kebaikannya Tuhan di hidup kita. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini, katakan betapa hatiku. Mari sama-sama berterima kasih sama Tuhan. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku Tuhan. Kau mengasihiku, Kau memiliki kami Tuhan sepenuhnya. Kau memilikiku. Katakan hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untukku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, Terimalah Tuhan. persembahan. Pakailah hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Mari angkat pujian ini dari awal. Sama-sama katakan sepenuh hati. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Sungguh Kau memiliki kami Tuhan. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, persembahanku, terimalah Tuhan, jiwa dan raga, Sebab tak ku miliki sebab aku miliki yang cukup berarti untukku persembahkan. Terimalah permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan raga. kami gak punya apa-apa lagi Tuhan yang bisa kami kasih. Semuanya Engkau yang punya Tuhan. Tubuh kami, jiwa kami Tuhan, akal kami, hikmat kami Tuhan, kekayaan kami, semuanya milik Engkau Tuhan. Sungguh apalagi yang bisa kami kasih Tuhan. Cuman ini Tuhan persembahan kami, hidup kami Tuhan. Sebagai hidupku
kita kebaktian bukan cuman habit atau rutinitas, tapi hari ini kita kebaktian, kamu mendengar firman ini karena ini jawaban buat doa kamu. Saya nggak tahu, saya nggak ngerti pergumulan setiap orang. Apa kalian lagi lelah menghadapi hidup ini? Jangankan ngomong melayani, ngadepin hidup gue sendiri aja, mikirin hidup gue sendiri aja gue udah pusing. Tapi hari ini firman Tuhan ini jadi jawaban buat setiap kita. Tuhan mau kita melayani, Tuhan mau kita mikirin perkara surgawi, perkara duniawi, kebutuhan kamu itu jadi urusannya Tuhan, Dia yang akan cukupin. So hari ini mari kita diingetin lagi untuk mikirin perkara yang di atas. Bebannya Tuhan, bebannya Kristus jadi bebannya kita, karena kita udah ditebus dengan darahnya. Kamu punya Dia, pikiran kamu, hati kamu, hidup kamu punya Dia. Jangan sisain buat mikirin yang lain yang Tuhan gak mau. Miliki akar yang benar dalam Tuhan, karena dengan melekat sama Dia, kamu bisa berbuah banyak, dan di luar Dia, nothing. Dan yang terakhir, miliki hati yang selalu bersyukur. Dan lebih dari bersyukur, show your gratitude. Tunjukin ucapan syukur itu. Lebih dari sekedar kata-kata, tapi lewat sikap, lewat kesaksian, kerinduan kamu untuk menangin banyak orang, nunjukin Tuhan itu hebat. Biar itu jadi game changer dalam kehidupan melayani kita. Biar itu jadi driver yang kuat untuk kita terus melayani tanpa lelah, tanpa burnout. Kita bakal terus berlari makin kenceng, tapi justru makin kuat dan gak akan capek. Itu janji Tuhan buat setiap kita. Tuhan Yesus, firman Tuhan selesai diberitakan. Saya percaya ya Tuhan, ada power dan otoritas Tuhan di dalam setiap kata-kata yang keluar. Ada Roh Kudus yang bekerja. Kebaktian online kami juga udah selesai Tuhan, tapi kami percaya di dalam Engkau ya Tuhan. Ada persatuan, ada kesatuan, dan di situ berkat Tuhan mengalir ya Tuhan, untuk youth ini, untuk komunitas, untuk setiap orang yang mendengarkan ya Tuhan, dalam kehidupannya Tuhan, studinya, pekerjaannya, bisnisnya, relationshipnya, komunitasnya, keluarganya Tuhan, Engkau berkati ya Tuhan, lebih dari apa yang kami pikirkan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biar firman Tuhan ini benar-benar boleh tertanam. Mari Tuhan, di tengah-tengah masa sulit ini juga ya Tuhan, Engkau yang lebih mengerti ya Tuhan pergumulan kami lebih dari siapapun ya Tuhan. Banyak yang bahkan kami pun gak mampu ngucapin itu dalam doa karena kami gak ngerti gimana cara berdoanya. Tapi kami percaya Tuhan, Roh-Mu mengerti ya Tuhan, Roh Kudus mengerti ya Tuhan, apa yang jadi kebutuhan kami, apa yang jadi keinginan kami Tuhan, Kau akan cukupkan ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, di tengah masa sulit ini Tuhan, Engkau turut bekerja ya Tuhan. Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatunya, dalam setiap perkara kami Tuhan. Kau membawa kami dari kemenangan menuju kemenangan, dari kemuliaan menuju kemuliaan ya Bapa. Saat ini ya Tuhan, kami mau tutup kebaktian online ini, tapi kami percaya berkat Tuhan, kasih setia Tuhan yang akan menyatukan kami. Mari saat ini teman-teman, saya mengundang teman-teman untuk bangkit berdiri dan mengangkat tangan kita untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari terima berkat Tuhan dengan hati yang terbuka, dengan iman di hadapan Tuhan. Terima ini dengan iman, berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus yang gak pernah berhenti untuk setiap kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Terima kasih Anda telah bergabung dalam ibadah online Gereja Rehoboth Jemaat Benih Kasih. Sesuai dengan arahan dari pemerintah selama masa social distancing, maka semua kegiatan workshop, kelas pengajaran, dan juga ibadah KKP KKW akan ditiadakan terlebih dahulu. Bapak Ibu dan Saudara sekalian dapat memberikan persembahan atau perpuluhan saudara melalui transfer bank pada nomor rekening berikut ini.
Sekian ibadah online kita untuk minggu ini. Selamat berakhir pekan, tetap jaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati.